Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Wardani dengan NIM 23109425 dari Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Nah, semenjak itu, sejak awal kemerdekaan daerah-daerah di pulau lain masih dirundung ketidakstabilan politik dan pemberontakan yang akhirnya bikin agenda pembangunan jadi teralihkan sama operasi-operasi militer buat meredam pemberontakan daerah di era-era selanjutnya. Ketimpangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa makin nggak terhindarkan karena adanya efek aglomerasi industri. Efek aglomerasi itu adalah kondisi di mana pemusatan ekonomi di wilayah geografis yang terdekat cenderung bikin percepatan ekonomi itu jadi makin cepat. Dan juga menguntungkan hal ini bikin banyak investor dan pengusaha tidak mau untuk mengambil resiko buat bikin proyek di wilayah lain seperti Pulau Jawa. Alasannya ya jelas, dengan bikin pengembangan di Pulau Jawa, lingkungan di sekitar udah mendukung buat percepatan proyek itu. Penduduknya banyak, fasilitasnya lengkap, akses sumber dayanya juga gampang. Nah, hal inilah yang membuat investasi di wilayah luar Jawa masih rendah banget. Kalau misalnya dibandingkan sama wilayah Jawa, dibayangkan saja di tahun 2021 lalu, dari seluruh dana investasi di Indonesia, 48% itu diinvestasikan ke wilayah Jawa, dan sisanya lagi dibagi-bagi ke beberapa daerah lain. Angka ini juga sebenarnya udah lumayan bagus kalau misalnya dibandingkan sama yang lainnya, dimana investasi buat wilayah Jawa tuh lebih dari separuh. Tentunya fenomena ini justru bikin pembangunan di wilayah lain jadi makin tertinggal, karena cuman sedikit investor yang minat di pulau lain yang pada dasarnya hampir semua investor dan pengusaha tentu ingin cepat balik modal, dan untung sementara investasi di pulau lain tidak bisa menawarkan keuntungan yang cepat dengan pemusatan ekonomi Jawa. Nah, ujung-ujungnya banyak orang luar Jawa tuh merantau ke Jawa, dan kampung halaman mereka jadi makin tertinggal karena penduduknya tuh lebih memilih berkarya di Jawa dibandingkan di kampung halaman mereka sendiri. Jadi, fenomena kesetimpangan ekonomi itu sudah mirip lingkaran yang terus berkaitan satu sama lain. Nah, kok bisa sih negara-negara maju punya pembangunan yang lebih merata? Kenapa kita tidak? Ada 3 faktor yang sebenarnya membuat negara lain tuh punya pembangunan yang merata. Nah, yang pertama yaitu faktor geografis, di mana bisa dibilang Indonesia itu kurang diuntungkan karena bentuk negara kita adalah kepulauan, di mana bentuk kepulauan ini menjadi sebuah hambatan untuk bisa mendistribusikan sumber daya antara satu pulau ke pulau lainnya. Sementara di negara-negara mau kebanyakan di daerah mereka bukan kepulauan besar kayak kita. Jadinya cukup satu proyek transportasi besar tuh sudah bisa untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah negaranya, di mana keterhubungan antara kota besar sampai daerah itu ibarat urat nadi pembangunan distribusi bahan baku dan tenaga kerja jadi lebih fleksibel. Sementara wilayah di Indonesia itu bentuknya kepulauan. Hal itu membuat distribusi pembangunan jadi tidak praktis. Kalau negara lain perlu bikin satu proyek besar, di Indonesia perlu bikin beberapa proyek besar secara terpisah untuk membangun seluruh Indonesia terhubung. Lalu yang kedua, ada keterbatasan dari pemerintah buat rela untuk memulai pembangunan di daerah-daerah dan siap menerima konsekuensi kalau jangka waktu balik modalnya itu emang lebih lama, karena kalau tidak dimulai maka sampai kapan daerah di luar Indonesia tuh tidak berkembang. Nah, disinilah perlu ada pemisahan bahwa pengeluaran negara itu tidak melulu harus didasarkan kepentingan bisnis dan keuntungan dari investasi. Dan pemerintah di banyak negara maju bisa dibilang mereka tuh rela mengambil resiko. Ini di mana pemerintahnya rela menggalakkan pembangunan daerah tanpa perlu memikirkan keuntungan jangka pendek. Salah satunya yaitu gerakan pembangunan daerah Korea yang dinamakan Samuel. Ada juga gerakan transformasi desa di Cina.
yang bisa menyulap banyak dan desa jadi kota industri kelas dunia. Shenzhen dan juga Guangzhou. Dan faktor yang ketiga yaitu perencanaan matang jangka panjang yang bisa dibilang belum terlaksana dari pembangunan yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Nah, faktanya ada banyak sekali pembangunan fasilitas yang memakan banyak biaya sampai terdengar rupiah di berbagai daerah, tapi tidak didasarkan sama pertimbangan jangka panjang. Seringkali pembangunan itu cuma dipikus sama momentum jangka pendek, tapi tidak dipikirkan faktor kebutuhan jangka panjangnya. Beberapa contoh fasilitas pembangunan yang malah sepi serta ada resmi itu ada di Bandara Kertajati, di Majalengka. Jangan biaya 2,6 triliun rupiah tapi tidak menerima penerbangan komersil sejak tahun 2020. Ada juga IRT di Palembang yang dinilai rela tapi penumpangnya tidak, padahal proyeknya itu besar sekali, sampai biaya lebih murah dari 10 triliun rupiah. Nah, itulah beberapa faktor yang masih jadi PR besar buat banyak pihak untuk mewujudkan pembangunan dan ekonomi yang merata di Indonesia. Nah, berikut solusi untuk permasalahan ketidakseimbangan ekonomi di antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yaitu yang dapat diambil oleh kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu pengembangan pusat-pusat ekonomi di luar Jawa. Pemerintah dapat membangun pusat-pusat ekonomi di luar Jawa untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meratakan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu peningkatan akses infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah luar Jawa dapat memperlancar distribusi barang dan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang ketiga yaitu penguatan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ini dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa untuk meningkatkan keterampilan dan juga daya saing dari ekonomi. Lalu yang keempat yaitu pengembangan industri dan pertanian lokal. Dengan cara mendukung pengembangan industri dan pertanian lokal di wilayah luar Jawa untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan juga menciptakan lapangan kerja. Lalu yang kelima yaitu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Memberdayakan masyarakat lokal tuh dengan program-program pelatihan akses modal usaha dan juga pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Nah, sebagai warga negara, kita juga dapat berperan aktif dalam mendukung solusi tersebut dengan cara memperhatikan dan mendukung kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan ekonomi, lalu juga dengan berpartisipasi dalam program-program pengembangan ekonomi di daerah luar Jawa. Yang ketiga, memperjuangkan kesetaraan pembangunan ekonomi antara wilayah Jawa dan luar Jawa melalui aksi-aksi yang mendukung keadilan ekonomi. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kita semua dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta dengan memperbaiki pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Nah, izin Bapak dan teman-teman semua, sekian video penjelasan tentang permasalahan ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.